Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Satu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Haruslah kamu sempurna. Mungkinkah perintah ini dilakukan oleh manusia yang tidak sempurna? Seharusnya mungkin. Karena apabila tidak mungkin, tentu saja Tuhan Yesus Kristus tidak akan mengharuskan murid-muridnya untuk menjadi sempurna. Sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Untuk memahami perintah Tuhan Yesus Kristus, lebih dahulu kita harus memahami kata sempurna, yang merupakan terjemahan dari kata Yunani teleios. Kata teleios dipakai sebanyak 19 kali oleh para penulis Perjanjian Baru dan memiliki makna sempurna, sejati, dewasa. Selanjutnya perlu dipahami bahwa kata teleios juga mengandung pengertian menjadi lengkap atau utuh yang lazim dihubungkan dengan kedewasaan moral. Apabila dikaitkan dengan Allah, maka kedewasaan moral tersebut mengacu kepada kekudusan Allah yang lengkap dan utuh. Sedangkan apabila dikaitkan dengan umatnya, maka kedewasaan moral tersebut berkorelasi dengan ketaatan kepada Allah. Allah yang hidup adalah Allah yang sempurna, yaitu Allah yang dewasa secara moral dalam pengertian lengkap dan utuh. Sifat-sifat moral Allah merupakan sifat-sifat yang mengandung unsur-unsur moral dalam hakikat ilahi. Sehingga dengan demikian maka Allah bukan hanya kudus, melainkan maha kudus. Oleh karena itu, pada saat kita menyatakan bahwa Allah itu kudus, maka sejatinya kita diperhadapkan pada perbedaan yang mendalam antara Allah dan semua ciptaannya. Allah sama sekali berbeda dan jauh lebih agung daripada semua ciptaannya. Kekudusan Allah menunjuk pada kemuliaannya yang bersifat transenden dan kemahaannya yang tak tertandingi oleh apapun dan siapapun. Karena kekudusannya mengacu pada kesempurnaan dari segala sesuatu di dalam dirinya. Allah yang hidup adalah Allah yang sempurna. Allah itu sempurna dalam akal budi dan pengetahuannya. Ayub pasal 36 ayat 4 dan 5, Roma pasal 11 ayat 33 sampai 35. Allah itu sempurna dalam segala jalannya. 2 Samuel pasal 22 ayat 31. Allah itu sempurna dalam segala firman-Nya. Mazmur pasal 19 ayat 8. Allah itu sempurna dalam segala pekerjaannya. Ulangan pasal 32 ayat 4. Karena Allah itu sempurna dalam segala hal. Allah selalu benar dan tidak pernah salah karena Allah itu sempurna. Kesempurnaan Allah tersebut tidak hanya mengundang rasa hormat kita kepada dirinya, melainkan juga menuntut kekudusan kita di hadapannya. Dalam pengertian inilah, maka di atas bukit Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para pendengar khotbahnya, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Memang khotbah Tuhan Yesus Kristus di atas bukit tersebut disampaikan di hadapan orang-orang secara umum dan tidak secara khusus kepada para muridnya. Oleh karena itu terlebih lagi sebagai murid-muridnya, maka kita juga dituntut untuk menjadi sempurna. Sama seperti Allah Bapa adalah sempurna. Berbeda dengan kesempurnaan Allah yang lengkap dan utuh di dalam hakikatnya yang ilahi, maka sejatinya kesempurnaan kita merupakan proses menuju pada
kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Begitulah pernyataan Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 13. Oleh karena itu, dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Begitulah Paulus melanjutkan pernyataannya. Efesus pasal 4 ayat 15. Sahabat-sahabat Kristus, jelas bahwa menjadi sempurna sama seperti Allah Bapa di surga adalah sempurna, bukanlah merupakan proses yang mudah. Proses yang tidak mudah tersebut menuntut kekudusan hidup yang sesuai dengan firman Allah yang sempurna. Itulah sebabnya maka pemazmur mengajukan pertanyaan retoris. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 9. Lalu pemazmur melanjutkan dengan permohonan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur pasal 119 ayat 10 dan 11. Sudahlah jelas bahwa harus ada usaha yang keras dari setiap kita untuk meraih kesempurnaan sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal ini berarti bahwa setiap kita orang-orang percaya memiliki kewajiban untuk menjaga hidup kita sedemikian rupa sehingga tidak bercacat celah di hadapan Allah. Mengenai kebenaran ini sebagai bagian dari doa syafaatnya bagi jemaat di Filipi, Paulus menulis demikian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Paulus juga memanjatkan harapan senada bagi jemaat di Tesalonika. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang kepada yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 dan 13. Sama halnya dengan Paulus, Petrus sebagai gembala gereja jemaat Tuhan kaum pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia juga menyatakan harapan senada. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Alkisah hiduplah seorang anak laki-laki yang bertabiat buruk. Ayahnya memberi sekantung paku kepada anak laki-laki tersebut dengan perintah untuk menancapkan sebuah paku di pagar kayu depan rumah setiap kali ia melakukan perbuatan buruk pada saat meluapkan emosinya yang meledak-ledak. Hari pertama anak itu menancapkan 15 paku. Selang beberapa minggu ketika sang anak belajar mengendalikan emosinya yang meledak-ledak, maka paku yang ditancapkan jumlahnya menjadi berkurang. Akhirnya hari yang bersejarah tiba. Ketika sang anak laki-laki sudah berhasil mengendalikan emosinya yang meledak-ledak,
Lalu ia menyampaikan kabar gembira tersebut kepada ayahnya, yang dengan sukacita menyarankan untuk mencabut sebuah paku setiap hari sebagai tanda keberhasilannya. Hari demi hari berlalu, dan sang anak akhirnya dengan bangga memberitahu ayahnya bahwa ia sudah selesai mencabut seluruh paku yang menancap di pagar kayu depan rumah. Sang ayah lalu menggandeng anaknya menuju ke pagar kayu dan berkata, "Kamu telah melakukannya dengan baik, anakku, dan ayah sangat bangga kepadamu. Tetapi ingatlah, bahwa luka-luka bekas paku masih ada dan nampak di pagar kayu meskipun seluruh paku-paku telah dicabut. Pagar ini tidak akan bisa sama seperti semula. Jadi ingatlah selalu bahwa pada saat kamu meluapkan emosimu yang meledak-ledak dengan perkataan yang kasar atau dengan perbuatan yang buruk, maka hal itu akan meninggalkan bekas luka di hati setiap orang yang mungkin susah dipulihkan meskipun kamu sudah meminta maaf sebagai tanda penyesalan. Oleh karena itu, anakku yang terkasih, belajarlah untuk tidak membuat kesalahan dan jadilah sempurna." Sahabat-sahabat Kristus, menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna, merupakan proses yang membutuhkan usaha keras dari setiap kita orang-orang percaya. Namun puji syukur kepada Allah, karena firman-Nya yang sempurna memimpin setiap kita, dan Roh-Nya yang kudus juga memampukan kita untuk terus bertumbuh. Edmund Hillary dalam bukunya High Avenger mengajar setiap kita tentang pentingnya untuk terus bertumbuh. Ia dengan terus terang mengisahkan kegagalannya mendaki puncak Everest pada tahun 1952. Namun ia tidak menyerah. Beberapa minggu setelah kegagalannya tersebut, ia diminta oleh sebuah kelompok di Inggris untuk berpidato. Edmund Hillary berjalan menuju podium diiringi tepuk tangan yang gemuruh. Namun ia justru menyingkir dari mikrofon dan menunjuk pada gambar gunung di dinding. Lalu berkata dengan lantang, "Puncak Everest, kamu telah mengalahkan saya. Tetapi saya akan menaklukkan kamu lain kali karena kamu telah berhenti bertumbuh. Sedangkan saya akan terus bertumbuh." Pada tanggal 29 Mei 1953, Edmund Hillary berhasil membuktikan tekadnya tersebut dan menjadi manusia pertama yang mencapai puncak Everest, gunung tertinggi di dunia. Dan karena prestasinya yang luar biasa tersebut, maka kerajaan Inggris memberinya gelar kehormatan Sir. Sahabat-sahabat Kristus, Sir Edmund Hillary tidak menyerah ketika mengalami kegagalan. Ia terus bertumbuh hingga berhasil mencapai puncak Everest. Kita seyogianya juga memiliki sikap yang sama untuk mencapai kesempurnaan. Kita harus terus bertumbuh ke arah Kristus dan menjadi sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Amin.